Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kalian akan belajar bersama Pak Anas pelajaran tematik tema 1. Pada hari ini Pak Anas sampaikan subtema 1 dengan muatan pelajaran PPKN. Ya. Jadi di pelajaran tematik atau tema 1 ini kalian itu akan menerima beberapa muatan pelajaran. Kalau kemarin hari Senin itu ada pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Kalian disuruh membuat video menyanyi. Nah, hari ini pelajarannya adalah tentang PPKN. Apa itu PPKN, anak-anak? PPKN itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Anak-anak, perhatikan gambar apa ini? Ya, kita langsung masuk pelajaran ya. Kalian udah siap belum? Siap ya? Oke. Yuk kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ya. Sekarang lihat gambar apa ini? Ya, mungkin anak-anak sudah ada yang menjawab. Ini gambar Pancasila, Pak. Betul. Ini gambar burung Garuda, Pak. Betul. Ini gambar Garuda Pancasila. Itu juga betul. Nah, perhatikan ya. Gambar ini adalah gambar Garuda Pancasila. Nah, ini kebetulan ada patung ya yang terdapat di daerah Jakarta, yaitu patung monumen Garuda Pancasila. Oke anak-anak ya. Nah, di dalam patung Garuda Pancasila ya anak-anak, itu di dalamnya terdapat perisai. Nah, nanti akan Pak Anas jelaskan. Nah, sekarang Pak Anas akan membacakan materi yang ada di LKS halaman 8. Nanti kalian bisa membuka, bisa melihat ya di LKS kalian halaman 8. Di LKS halaman 8 ada bacaan yang paling atas, di situ berjudul Dasar Negara Indonesia. Ya. Sekarang Pak Anas baca, kalian simak ya. Nanti sambil Pak Anas jelaskan. Dasar Negara Indonesia. Dasar negara kita adalah Pancasila. Apa anak-anak? Pancasila. Nah, jadi kalau negara kita itu kan Indonesia. Nah, setiap negara itu memiliki lambang dan memiliki dasar negara. Nah, dasar negara atau pedoman negara kita itu adalah Pancasila. Kemudian lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Tadi lambang burung Garuda tadi. Nah, itu kalau kalian kan sering melihat ya Garuda Pancasila. Bahkan kalian pernah mendengar enggak ada lagu Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Nah, itu ketika tim nasional Indonesia atau pemain timnas Indonesia itu bermain sepak bola mewakili negara Indonesia, itu di kaosnya ada lambang burung Garuda. Nah, memang Garuda selalu dipakai ya sebagai lambang negara kita Indonesia, lambang negara yang resmi ya. Kemudian di dalam lambang Garuda Pancasila itu terdapat perisai ya. Jadi di dada burung Garuda terdapat perisai. Nah, perisai itu memuat simbol-simbol 5 sila. Ya anak-anak. Oke, Pak Anas lanjutkan. Nah, siapa yang sudah hafal Pancasila? Ayo, Pancasila itu harus dihafalkan ya. Nah, ini. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hafal belum anak-anak? Dihafalkan loh ya. Jadi sejak TK itu kalian dulu sudah pernah diajari ya
tentang Pancasila, lalu disuruh menghafal. Dulu ada yang sudah hafal, ada yang belum. Nah ini sekarang kalian udah kelas 2 ya, harus hafal Pancasila. Panca itu artinya 5, sila itu sila, berarti Pancasila itu jumlahnya ada 5. Kalau lebih dari 5 berarti bukan Pancasila. Nah anak-anak, ini adalah gambar perisai Pancasila. Tadi kalau kalian lihat di burung Garuda tadi ya, dalam lambang negara kita burung Garuda itu kan di dadanya, di tengah-tengahnya ada gambar seperti ini anak-anak ya. Nah, ini disebut dengan perisai Pancasila. Di situ ada berapa gambar anak-anak? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar atau 5 simbol ya. 5 lambang. Oke, sekarang Pak Anas jelaskan ya. Nah, sekarang kalian akan Pak Anas ajak untuk belajar tentang arti simbol atau lambang pada perisai Pancasila. Tadi di perisai Pancasila kan ada simbol, ada lambang-lambangnya. Itu semuanya ada artinya. Nah, tadi simbol yang pertama masih ingat ya anak-anak ya. Ini simbol yang di tengah yang nomor 1, yaitu simbol atau lambang yang bergambar apa anak-anak? Ini bergambar bintang ya, ini gambar bintang. Nah, gambar bintang itu adalah simbol atau lambang untuk sila 1 atau sila pertama. Sila pertama bunyinya apa anak-anak? Oke, bagus, betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah simbolnya bintang. Jadi kalau ada pertanyaan, ada soal misal, sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan simbol titik-titik. Jawabannya apa anak-anak? Jawabannya bintang. Oke. Nah, adalah sila yang kedua. Sila yang kedua apa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Lambangnya adalah rantai. Ya, tadi di perisai kan ada rantai, itu untuk sila yang kedua. Diingat-ingat. Kemudian, nah ini gambar apa anak-anak? Ini gambar pohon beringin. Pohon beringin itu untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian ya, sila yang ke maaf, ini tadi ada kesalahan sedikit ya, Pak Anas ulangi ya. Nah, sebentar. Nah, sila yang keempat. Nah, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya apa? Lambangnya adalah kepala banteng. Oke, siap ya? Udah paham ya? Sekarang sila yang kelima. Ya. Sila yang kelima, nah ini, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya. Ingat enggak anak-anak? Ya, tadi sudah Pak Anas sampaikan ya. Jadi dihafalkan ya, dihafalkan. Jadi dimulai dari ini, Pak Anas ulangi dari sila yang pertama. Sila pertama lambangnya apa anak-anak? Lambangnya bintang. Sila yang kedua lambangnya rantai. Sila yang ketiga lambangnya pohon beringin. Kemudian sila yang keempat. Sila yang keempat lambangnya kepala banteng. Kemudian sila yang kelima lambangnya padi dan kapas. Oke, selesai. Kemudian masih lanjut, materinya masih ada ya. Ayo, siapa yang belum hafal Pancasila tadi ya? Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti suatu saat akan Pak Anas beri tugas untuk menghafalkan Pancasila ya. Kapan Pak? Nanti kalau sudah PTM, pembelajaran tatap muka di kelas, nanti bersama Pak Anas satu persatu tak suruh ngafalin Pancasila ya. Kita ya, semoga pandemi, semoga corona segera berakhir. Nanti kalau sudah berakhir kita bisa segera masuk sekolah lagi. Nanti kalian harus hafal itu Pancasila ya. Oke. Berikutnya, lah ini viral, umur 3 tahun sudah hafal Pancasila. Nah, dulu kalian umur 3 tahun kira-kira sudah hafal Pancasila belum anak-anak? Ini ada di YouTube ini, coba kalian cari ya, di YouTube ada. Jadi anak-anak kecil yang sudah hafal Pancasila. Nah, sekarang umur kalian berapa? Ayo. 7 tahun, 8 tahun. Nah, masa kalah dengan adiknya ini? Ya, semangat ya. Pancasila dihafalkan ya. Oke. Sekarang materi yang terakhir adalah tentang penerapan nilai Pancasila.
Apa sih penerapan nilai Pancasila? Penerapan nilai Pancasila itu maksudnya perilaku atau tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Langsung Pak Anas jelaskan ya. Yang pertama, sila satu. Sila satu itu bunyinya apa anak-anak? Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perbuatan apa, sikap apa yang sesuai dengan sila pertama? Nah, sikap yang sesuai dengan sila pertama itu yang ada hubungannya dengan keagamaan. Yang pertama, beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi kalau kamu udah sholat, berarti kamu juga sudah menerapkan sila pertama dari Pancasila. Kemudian bersyukur kepada Allah, ya. Kalau kamu dapat kenikmatan, kamu bilang alhamdulillah, itu berarti kamu sudah melakukan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kalau di sekolah kamu udah dapat nilai itu. Ya, kalau di kelas tiba-tiba kamu bilang alhamdulillah nilaiku bagus, misalnya seperti itu. Kamu sudah Pak Anas beri nilai di pelajaran tema PPKN ini nilainya bagus karena kamu sudah menerapkan. Kemudian menghormati teman yang berbeda agama. Nah, misal di kampung kalian ada teman yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik misalnya. Kalian tidak boleh memusuhi, harus menghormati, harus menyayangi juga ya karena mereka itu adalah teman kita, hanya beda agama. Seperti itu ya. Itu sila satu. Nah, kalau sila dua contohnya menolong teman yang jatuh atau tertimpa musibah. Nah, misal kamu bermain bersama teman di rumah ya atau di kampung gitu ya. Kemudian bermain sepedaan, naik sepeda. Teman kamu yang naik sepeda jatuh, kemudian kamu tolong, kamu berikan obat, kamu beri minum. Nah, itu kamu sudah mengamalkan sila yang kedua, berarti kamu anak baik ya, gitu. Contoh lagi ada teman yang sakit. Nah, ini menjenguk teman yang sakit. Nah, menjenguk itu nilii ya, kita datang ke rumahnya atau ke rumah sakit, kita mendoakan, kita membawa oleh-oleh. Nah, itu pengamalan sila yang kedua. Oke anak-anak, sila yang ketiga. Nah, apa sila yang ketiga yuk? Nah, sila yang ketiga itu kan persatuan Indonesia, ya kan? Nah, contohnya adalah misalnya kalau kamu di rumah ini tolong menolong di rumah, misalnya membantu ibu menyapu di rumah. Nah, ayo siapa yang pernah seperti ini atau bahkan sering ya, mumpung sekarang pembelajaran online di rumah ya, daring ya, kan sering di rumah sama bunda atau sama mama bantu pekerjaannya mama ya, pekerjaannya bunda, tetapi yang hubungannya dengan rumah tangga atau yang ringan. Misal nyapu, ngepel juga boleh kalau kamu bisa ya, tapi hati-hati. Kemudian misalnya merapikan tempat tidur sendiri. Nah, ini juga membantu kan, membantu orang tua kita, membantu ibu kita yang mungkin di pagi hari sudah masak untuk sarapan kalian. Nah, kalian itu bangun tidur ya, itu tempat tidurnya dirapiin, dibersihkan. Jadi itu kalian berarti hidup di rumah dengan keluarga, dengan ayah, bunda, dengan kakak atau dengan adik. Itu kalian itu karena hidupnya sering tolong menolong, berarti kalian itu bersatu. Nah, seperti dalam sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sesama keluarga di rumah tidak boleh bermusuhan ya, harus bersatu. Nah, kemudian sila yang keempat. Nah, sila keempat itu kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam tak ulangi ya. Sila keempat bunyinya anak-anak apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang keempat itu contohnya apa? Misalnya mengikuti musyawarah dengan baik. Anak-anak tahu enggak musyawarah itu apa? Musyawarah itu misal gini, kalian itu di rumah ayah sama bunda bilang seperti ini. Misalnya kalian itu anak pertama dipanggil kakak ya, kak besok ketika liburan piknik kemana? Piknik ke dusun Semilir ayah gitu. Terus adik kamu bilang enggak mau, ke kolam renang saja, ke Cimory, misal seperti itu. Ini contoh ya. Nah, akhirnya kalian itu mengadakan musyawarah kan. Nah, maksudnya
kalian itu jangan memaksakan kehendak, ya, jangan apa ke semilir saja, nggak mau, aku mau renang saja, nanti adiknya jadi marah kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Maka harus dimusyawarahkan dengan baik, maksudnya nanti kalian bilang sama ayah atau bunda dengan perkataan yang baik, ya kenapa kok memilih tempat yang di situ gitu kan. Itu namanya musyawarah, ya, jadi tidak boleh memaksakan kehendak, ya, dalam musyawarah seperti itu. Kemudian sila yang kelima. Nah, sila yang kelima adalah sila kelima itu kan bunyinya apa anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya adalah menghargai karya orang lain. Misalnya teman kalian itu membuat lukisan atau gambar yang bagus. Kamu tidak boleh mengejeknya, ih jelek amat. Ya, walaupun lukisannya tidak begitu bagus, kalian tetap harus menghargainya. Wow, lukisannya banget gitu, toh ih bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau ada orang berbicara, kalian dengarkan, ya, jangan seenaknya memotong pembicaraan, jangan berkata yang kotor, jangan menyakiti orang lain, ya, menyakiti hati orang lain, gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, demikian pelajaran tema 1, ya, tentang materi PPKN. Nah, nanti insya Allah akan ada tugas di classroom. Demikian materi yang Pak Anas sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.